memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Coba Fiona sama teman-temannya dulu yang di rumah. Shalom teman-teman. Wow, luar biasa ya. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tidak boleh ada yang makan. Kan kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan kan? Jadi ibadahnya harus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Iya, jadi tidak boleh ada yang tiduran, tidak boleh ada yang sambil makan. Terus pakai baju yang rapi. Oke? Yuk semuanya siapkan hatinya, yuk duduk manis yang rapi. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau mulai, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapa, hari ini Tuhan, kami mau beribadah ya Tuhan. Bersama-sama kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah kemuliaan Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, yuk teman-teman, kita semua adik-adik semuanya berdiri. Kita mau muji, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Luar biasa ya. Hari ini wow, Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Otomatis kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, ya kan? Yuk, yang siap untuk memuji Tuhan tepuk tangan di atas ya. Nanti coba ikutin gerakan kakaknya ya.
kita, sama kita semua ya kan. Oke, sekarang tetap semangat memuji Tuhan. Kita harus tetap berada di dalam Tuhan supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah lebat. Yuk adik-adik tepuk tangan di atas kepala ya. Teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus pokok. Siap-siap tangannya. Siap-siap tangannya di depan ya. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oh, haleluya. Wow, luar biasa. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita pasti bertumbuh dan berbuah lebat. Siapa yang di sini adik-adik yang mau berbuah lebatnya? Coba lambaikan tangannya. Wow, luar biasa. Sekarang kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Anak Tuhan, karena kita masih anak zaman sekarang. Yuk semuanya tepuk tangannya di atas kepala ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia.
Sekarang adik-adik silakan duduk yang rapi. Kita siapkan hati kita mau lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam keadaan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan, berkati orang tua kami, dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang setia, Engkau Bapa yang penuh kasih. Ajari kami ya Tuhan, hari demi hari ya Tuhan, untuk selalu bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati pikiran kami. Kami buka mata rohani kami, telinga rohani kami. Kami mau duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap baik ya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik jangan tidur-tiduran, duduk yang benar, ambil Alkitabnya. Kita berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami masih menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, terima kasih kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak akan jalan-jalan, kami tidak akan tidur-tiduran, tapi kami mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan firman itu bertumbuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, menjadi bekal bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita cerita tentang pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu tertulis di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, kita boleh baca ya. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, sampai situ dulu ya. Pokok anggur yang benar itu artinya gimana ya? Kenapa harus pokok anggur? Nah, Tuhan Yesus selama di bumi, dia masih sama seperti kita adik-adik. Dia juga manusia, dia juga pernah merasa sakit, dia pernah merasakan, dia juga pernah menangis, sama seperti kita. Nah, kenapa diambil pokok anggur yang benar ini? Tuhan Yesus suka membuat perumpamaan. Perumpamaan itu artinya contoh. Nah, Tuhan Yesus karena kita kan sering enggak paham ya, kita sering enggak mengerti. Kenapa sih Tuhan Yesus selalu membuat perumpamaan supaya kita lebih paham? Jadi Tuhan Yesus membuat perumpamaan itu supaya kita lebih mengerti. Sama dengan ini, pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah, dia huruf besar, berarti akulah itu Tuhan Yesus. Nah, siapa pengusahanya? Bapakku, Bapakku yang di surga itu. Nah, kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Artinya, kalau kita mau buah anggur yang manis, berarti kita harus rawat, kita harus bersihkan, dipupuk, dirawat dengan baik. Siapa yang merawat? Nah, bisa tukang kebun, bisa kita sendiri, gitu. Jadi, tapi kalau kita mau buahnya itu ada yang busuk, ada yang asam, berarti itu kurang dirawat, kurang dipupuk, kurang diberi makan. Sama seperti kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah mengucap syukur, enggak suka melawan orang tua, suka melawan di sekolah sama gurunya, sama dengan pohon anggur yang tidak menghasilkan buah. Itu tadi dibilang diapain? Dipotong. Bukan dipotong lehernya ya. Nah, itu artinya dipotong, artinya dibersihkan lagi. Kita harus upgrade diri kita terus, kita harus beri pupuk dalam hidup kita. Pupuk itu contohnya apa? Baca firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur. Nah, itu artinya ya. Jadi setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan, artinya dibersihkan, kita rawat lagi, kita ke sekolah minggu, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan jangan lupa bersyukur. Nah, keempat dibilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita udah rawat, berarti itu milik kita. Kalau kita udah berdoa, kita udah memuji Tuhan, kita udah ke sekolah minggu ataupun online ya, yang penting dia tetap mengikuti firman Tuhan, itu artinya kita tinggal di dalam dia, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jadi, kalaupun kita melakukan sesuatu yang berhasil, kita juara, kita itu bisa segalanya, bukan berarti adik-adik itu orang yang hebat. Tapi karena adik-adik hebat gara-gara ada Tuhan Yesus yang selalu mengajari, ada Roh Kudus yang selalu menuntun. Itu artinya.
Jadi tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Tuhan, karena ini aku itu A huruf besar, berarti itu Tuhan, tinggallah di dalam aku katanya. Tuhan Yesus bilang, jangan di luar aku, tapi tinggallah di dalam aku. Nah, kita harus tetap tinggal pada pokoknya. Tadi pokoknya itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita bergantung sama Tuhan Yesus, berarti kita adalah orang yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, contohnya di sekolah nih nggak bisa menjawab pelajaran soal-soal yang sangat sulit. Kita mengucap syukur dan kita berdoa, jangan menyontek ya. Nyontek itu dosa juga, nggak boleh ya adik-adik. Nah, kita tinggal pada pokoknya. Jadi kita langsung ingat, oh iya ya, kan ada bisa berdoa kalau nggak bisa dijawab. Kita panggil Tuhan Yesus atau bilang Roh Kudus ajari aku ya, aku belum paham loh ini. Itu berarti kita bergantung sama Tuhan, bukan menyontek. Kalau kita menyontek berarti itu temannya si pohon ranting yang tadi dipotong. Kalau orang yang suka menyontek, orang yang suka mengandalkan orang lain, bagi dong jawabanmu, bagi dong ini. Itu berarti dia masih tinggal di ranting yang perlu dipotong, pohon yang perlu dipotong tadi. Tapi kalau dia masih tinggal di pokoknya yang mau dibersihkan, kita terus upgrade diri, kita terus bentuk diri kita supaya kita itu bisa. Dengan cara kayak mana? Belajar di rumah, rajin berdoa. Berdoa itu segalanya loh. Doa itu artinya kita bercakap-cakap sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, dan hidup kita ini bergantungnya hanya sama Tuhan. Mungkin kita nggak paham ya, kan aku masih kecil, ada mamaku yang berdoa untuk aku. Ya boleh, nggak apa-apa, mamanya memang berdoa untuk kamu, berdoa untuk adik-adik, guru-gurunya berdoa untuk adik-adik. Tapi paling utama kita udah diajari untuk firman Tuhan, kita harus diajari berdoa. Berdoa itu bukannya harus sangat bagus kata-katanya, tapi berdoa itu dari hati. Kita mengucap syukur juga udah berdoa. Kita bilang Tuhan Yesus engkau baik, itu juga udah salah satu ucapan doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau orang yang mengucap syukur dia senang. Nah, dibilang di situ akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Pokok itu adalah Tuhan Yesus, kita ranting-rantingnya. Kita itu harus bergantung sama Tuhan, karena ranting itu kan bergantung sama pokoknya. Itu perumpamaan Tuhan Yesus ya. Jadi perumpamaan itu artinya contoh yang diberikan Tuhan supaya kita lebih cepat mengerti. Itu artinya. Kemudian barang siapa tidak tinggal di dalam aku, maksudnya di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita di luar Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Kita tidak bisa berbuat apapun. Semuanya hampa, semuanya hilang kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur, pada pokok itu tadi Tuhan Yesus ya. Kalau kita tidak tinggal sama Tuhan Yesus, kita nggak bergantung sama Tuhan, berarti kita itu nggak, memang berhasil tapi bisa jadi sebentar aja. Itu hampa, itu namanya kosong. Tapi kalau kita tinggal sama Tuhan Yesus, kita selalu dapat kata-kata yang baru, pemikiran yang baru. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku ya dibuang keluar. Keluar mana ya? Kalau kita tidak tinggal sama Tuhan Yesus, kita dibuang. Sama kayak ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Artinya dipotong itu tidak berguna, berarti dibuang, dilemparkan. Nah kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus, kita kemana? Neraka. Karena kan Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Berarti kita masuk surga dong kalau Tuhan Yesus udah tebus kita. Tapi dengan cara apa? Percaya sama Tuhan Yesus. Kemudian dibilang apa? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Adik-adik, apapun yang kalian minta, kalau kalian di dalam Tuhan Yesus, kalian bisa capai. Dengan cara apa?
Mungkin kalian nanti suatu saat mempunyai cita-cita jadi dokter, entah jadi guru, entah jadi apapun. Dari sekarang kita harus tingkatkan pengetahuan kita, tingkatkan cara kita berpikir, tingkatkan cara kita berdoa. Salah satunya adalah berdoa. Jadi berdoa itu paling utama. Pasti kalian bisa capai kalau kalian mengandalkan Tuhan Yesus. Makanya berdoa itu artinya apa? Dalam nama Yesus. Kan ada terakhirnya itu dibuat dalam nama Yesus. Nah, bukan dibilang di luar Yesus, tapi kita berdoa akhirnya kan dibilang dalam nama Yesus. Artinya dalam nama Yesus itu berarti kalau udah di dalam Yesus, kita itu udah aman. Kita itu udah percayakan hidup kita di dalam Tuhan. Kita itu udah bergantung sama Tuhan. Itu artinya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan. Berarti kita udah mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita udah mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi kita harus tinggal pada pokok anggur yang benar. Yang benar itu menghasilkan buah yang manis. Kalau anggur yang busuk berarti itu tidak berguna. Kalau busuk dibuangkan, kalau manis kita makan. Kalau asam juga itu berarti kurang dirawat. Kurang entah dipupuk, entah kurang disiram, itu artinya kalau dia menghasilkan buah yang tidak baik. Tapi kalau menghasilkan buah yang baik, berarti menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat. Anggur lebat kan adik-adik. Nah, dan kalau kita udah tinggal di dalam Tuhan, katanya Tuhan Yesus dipermuliakan, itu memang benar, kita memperlihatkan nama Tuhan Yesus. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu disebut murid Tuhan Yesus. Kalau kita udah berbuah, maksudnya berbuah itu apa ya? Berbuah itu maksudnya kalau kita rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan, menghormati yang paling tua, itu kita udah murid Tuhan Yesus. Jadi kita tinggallah di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi murid Tuhan Yesus. Jangan lupa juga adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan bagi teman-temannya. Menceritakan firman Tuhan kepada teman-temannya juga itu udah berbuah namanya. Itu udah menghasilkan buah yang lebat. Mungkin karena masih kecil kan kalian gak paham. Padahal itu Tuhan Yesus sudah tulis, malaikat-malaikat sudah tulis di surga, wah ini anak ini menceritakan kabar baik kepada temannya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus katanya. Dia itu disebut murid Tuhan Yesus. Kalian udah memberitakan firman Tuhan, kalian udah disebut murid-murid Tuhan Yesus. Murid tugasnya untuk belajar. Jadi kalau kita masih murid, berarti kita tetap belajar dong. Belajar firman Tuhan, belajar berdoa, belajar mata pelajaran di sekolah. Semuanya harus dipelajari. Kakak juga masih belajar. Nah, itu disebut murid. Jadi kakak ambil rangkuman dari cerita ini ya. Pokok anggur yang benar itu menceritakan adalah Tuhan Yesuslah punya segala-galanya. Artinya Yesus adalah pusat dari segalanya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hal apapun. Jangan mentang-mentang kan aku udah juara 1, udah deh nggak usah belajar lagi. Udah nggak usah ke sekolah minggu lagi, nggak usah berdoa lagi. Itu salah. Kalau kita udah dapat juara 1 bukan karena kita bisa, tapi karena memang Tuhan Yesus mengajari kita. Dengan cara apa? Mamanya bawa ke sekolah minggu, antar ke sekolah minggu, mamanya berdoa untuk dia, ataupun dia ikut-ikut kebaktian memuji Tuhan di rumah-rumah kayak FC Kids contohnya gitu ya. Berarti intinya adalah Yesus adalah pusat dari segalanya. Apapun itu di luar Yesus kita kosong, kita tidak punya apa-apa. Tapi di dalam Yesus kita punya segalanya. Bahkan firman-Nya dibilang apa saja yang kamu minta Tuhan berikan. Nah, itu artinya ya. Jadi kakak sampai di sini aja. Ingat ya, pokok anggur yang benar itu bercerita tentang Yesus adalah pusat dari segala-galanya.
Ingat ya, jangan sombong kalau kita pun dapat juara di sekolah, kalaupun kita mama papa kita kaya, itu semua dari Tuhan Yesus. Makanya dibilang Yesus adalah pusat segalanya. Berarti itu berkat dari Tuhan dikasih ke orang tua kita. Pengetahuan yang luar biasa dikasih ke kita, makanya kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Tapi dengan cara apa tadi? Berdoa, rajin ke sekolah minggu, memuji Tuhan, baca Alkitab, supaya kita menghasilkan buah yang banyak dan buah yang lebat, rasanya manis. Nah, kakak sampai di situ aja adik-adik. Ayo kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat pagi ini kami bersyukur kami bisa Tuhan Yesus mengetahui bahwa pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus satu-satunya bagi kami, Tuhan Yesus segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam keadaan apapun kami, ajar kami selalu mengucap syukur, ajar kami selalu mengandalkan Tuhan, karena kami tahu Yesus adalah pusat segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami Tuhan mengakhiri ibadah online kami percaya, kami buka tangan kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami terima kesehatan yang baik, pengetahuan yang baik, kekuatan yang baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.